Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat bertemu kembali. Kita akan membahas spesial case 1 manajemen keuangan. Mari perhatikan studi kasusnya. Di spesial case study 1 ini, kita akan membahas tentang PT Jrukti ya, terkait dengan penerimaan pada bulan Januari dan sebagainya. Ini teman-teman boleh perhatikan dulu soalnya dengan baik ya. Tugasnya adalah kita membuat perencanaan kas, kemudian keputusan apa yang kita ambil dari perencanaan tersebut. Baik, yang pertama adalah identifikasi dulu ya, teman-teman. Diketahui penjualan per bulan Januari sampai April dengan data sebagai berikut. Kebijakan penerimaan kasnya adalah 40% tunai pada bulan berjalan, kemudian 20% pada berikutnya dan seterusnya. Kemudian harga pokok penjualan itu 50% dari penjualan, dibayar 50% tunai, kemudian 20% pada bulan berikutnya dan seterusnya. Biaya lain-lainnya 20% dari penjualan dibayar tunai dan kas minimum 1.000 ya. Ini adalah data yang perlu kita pahami di awal. Langkah berikutnya adalah menghitung, penerimaan dulu ya. Dari, soal kita akan ketahui bahwa 40% penjualan pada bulan ini ditambah 20% penjualan berikutnya berikutnya berikutnya. Sehingga kita akan tahu ketika di bulan Januari penjualan kita 30.000, maka tunai yang kita peroleh itu hanya 40%-nya atau senilai 12.000 ya. Nah, 12.000 ini kemudian kita akan mendapat, kembali sisanya di bulan berikutnya 6.000, bulan berikutnya lagi 6.000, bulan berikutnya lagi 6.000. Nah, di T-4 tidak dijelaskan di dalam soal ini, khusus di bulan Januari sudah lunas ya. 18.000 tambah 12.000 kan 30.000. Kemudian di bulan Februari, penjualan 34.000 itu kita hanya menerimanya 13.600 ditambah 6.000 di penjualan bulan berikutnya dan sebagainya ya. Ini jenjangnya seperti ini. Ini langkah yang kedua. Nah, berikutnya kita mengukur HPP nih, biaya keluar ya. Rumusnya 50% tunai, 20% dari sebelumnya. Oke. Jika di bulan Januari biayanya 15.000, 15.000 itu adalah 50% dari 30.000 ya, teman-teman. Nah, biaya yang dikeluarkan hanya 7.500 karena tunainya 50%. Nah, 20%-nya di bulan berikutnya 3.000 dan di bulan berikutnya lagi 4.400 30%-nya. Nah, di bulan berikutnya HPP-nya 17.000. Dari mana? 50% kali 34.000. Nah, tapi biayanya bukan cuma 17.000 ya, tapi biayanya bukan 8.500 saja, tetapi ditambah 3.000, yaitu 20% dari HPP bulan sebelumnya. Oke, sehingga total bayar HPP-nya bisa diperhatikan di tabel ya, di tabel ini. Langkah keempat adalah hitung biaya tunai lain dan kas kecil. Biaya-biaya lainnya adalah 20% dari total penjualan. Kalau penjualannya tadi 30.000 maka 20%-nya adalah 6.000 ya, teman-teman ya. Nah, di bulan Februari adalah 6.800. Berarti minimal pengeluarannya jadi 7.000 dan 7.800 dan seterusnya di bulan-bulan berikutnya. Oke. Nah, setelah langkah 1, 2, 3, 4-nya sudah kita bentuk, maka kita akan masuk ke langkah yang terakhir ya, yaitu perencanaan kas lengkap. Nah, perencanaan kas lengkap ini kan sederhana. Uang masuk dikurangi uang keluar. Kenapa kas kecil dianggap uang keluar? Karena ini adalah uang yang disisihkan. Walaupun sebenarnya kas kecil itu kan adanya di kantong kita malah ya. Dan kas diterima dan kas keluar ini kan belum tentu di kantong kita. Tetapi dalam konteks ini, kas kecil harus dikeluarkan, dianggap adalah kas keluar.
Di bulan Januari, uang yang diterima kan cuma 1.200, sedangkan yang dikeluarkan adalah 28.500. Dari mana itu? Dari 7.000 ditambah 7.500. Oke. Sedangkan kas diterimanya 12.000 saja, maka ya kan, uang yang diterima cuma 12.000, sedangkan pengeluarannya adalah 28.500, maka ya, surplusnya adalah 17.500. Nah, berikutnya juga, di bulan berikutnya penerimaannya cuma 18.000, surplus, dikeluarkannya 35.000, maka defisitnya adalah 17.700. Dari hasil ini kita akan mengetahui bahwa dari bulan Januari sampai April, perusahaan mengalami defisit ya, kurang dari, ini. Baik, kita akan lihat analisis manajerialnya. Yang pertama adalah dari sisi kondisi kas ya. Nah, ini kondisi kasnya kan defisit, puncaknya adalah 17.700 di bulan, Februari. Kemudian titik baliknya mulai April baru surplus di Mei. Nah, penyebab defisitnya adalah penerimaan kas yang tertunda 3 bulan karena kebijakan penjualan kredit. Sementara pembayaran HPP dan, biaya tunai jatuh tempo lebih cepat, yaitu 1 sampai 2 bulan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita butuh pendanaan jangka pendek, yaitu gunakan short term loan atau fasilitas kredit bank yang, sifatnya itu kredit modal kerja ya, untuk menutupi defisit awal. Kemudian kita perlu mereview kebijakan kredit, di mana kurangi tenor piutang dari 3 bulan menjadi 2 bulan agar arus kas jadi lebih baik nih. Ini terkait dengan piutang tadi ya, kan piutang kita 3 bulan ya. Nah, sebaiknya dikurangi jadi 2 bulan, menyesuaikan dengan, hutang kita. Kemudian manfaatkan surplus kas Mei dan Juli. Ini dilakukan proses deposito jangka pendek untuk pencadangan, pembelian bahan baku. Kemudian kita bisa melakukan proses, perencanaan preventif, yaitu menyiapkan kas buffer sebanyak 2.000 atau 3.000 untuk menahan fluktuasi dari penjualan. Kesimpulan, perusahaan mengalami defisit kas sementara di awal tahun, tapi surplus di pertengahan sampai akhir ya. Manajemen kas perlu disesuaikan dengan kebijakan kredit agar tidak tergantung pada pembiayaan eksternal, karena kita jelas-jelas tadi lihat bahwa eh, tenggat piutangnya itu lebih lama ketimbang kredit kita di supplier ya. Nah, ini udah jelas-jelas nih pasti kita defisit. Dengan mempercepat penagihan, ini sebenarnya menjaga efisiensi karena kita tidak butuh dana eksternal yang pasti berbiaya tambahan, ya kan? Selain itu, juga dapat mempertahankan likuiditas yang lebih baik. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan manfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.